Halo teman-teman, kali ini aku mau jalan-jalan. Mumpung sore dan gak ada agenda juga. Udah lama banget rasanya gak nongkrong di kafe-kafe kekinian yang bagus pemandangannya. Maklum, beberapa bulan terakhir ini kan kita PPKM tuh, jadi semuanya tutup. Nah, kali ini aku pengen banget sekedar nongkrong, sekedar ngopi, sama makan gorengan. Nah, ini dari perjalanan dari rumahku ya guys, karena rumahku ini bener-bener di desa, jadi kanan kiri sawah semua. Tapi asri, aku suka jauh dari kepenatan kota, nggak macet juga, walaupun jalanannya kecil, karena yang lewat juga nggak banyak. Oke, jadi tempatku ini itu masuk Kabupaten Sleman, cuman kecamatannya paling barat. Jadi kita cuman nyebrang sungai aja, nyebrang Sungai Brogo, udah keluar ke kota, maksudnya keluar kabupaten, yaitu Kabupaten Kulon Progo. Ini loh guys, ini sungainya, ini jembatannya, di bawah itu Sungai Progo. Nih, jadi kita keluar kota secepat itu. Nah, tuh di sana daratan situ udah bukan Kabupaten Sleman lagi, tapi udah Kabupaten Kulon Progo. Nah, Kabupaten Kulon Progo sekarang ini tuh banyak banget ada tempat-tempat ngopi yang bagus-bagus gitu. Ya, maksudnya untuk makanannya sih nggak terlalu beragam, tapi pemandangannya tuh bagus banget. Dan kesananya pun kalau dari rumahku itu nggak jauh, karena rumahku emang udah paling barat. Cuman ya jalanannya kayak gini, dikit berkelok-kelok. Ya kalau nggak biasa sih agak-agak pusing ya. Cuman aku sih udah biasa dan pakai kecepatan sedang, jadi nggak pusing-pusing banget. Oke guys, nanti bentar lagi kita mau nyampe ke wilayah yang banyak kafenya. Cuman pelan-pelan dulu ya. Ini kelokannya bener-bener tajam. Ini namanya kelok 7 kalau nggak salah. Nih kita lewat jembatan kecil lagi. Terus bentar lagi kita mau nyampe ke tempat wilayah namanya Nanggulan. Nah di situ kalau kita naik itu banyak banget tempat makan, tempat ngopi. Mau dari yang suasananya tradisional sampai kafe-kafe kekinian, yang semuanya di situ menyajikan pemandangan yang bagus banget. Aku sih menyebutnya itu kayak Swissnya Jogja Barat gitu deh. Nah, ini teman-teman kita udah sampai namanya perempatan Nanggulan. Ya, kita ke arah barat itu banyak banget tempat makan nih, mulai dari Mangut Beong. Aku belum pernah ke situ sih, cuman terlalu deket buatku. Terus ini ada juga Cuklo Menoreh, kayaknya juga baru. Terus ke sana lagi ada beberapa tempat lagi tuh, pemandangannya bagus kan? Jadi kayak di Swiss gitu, banyak-banyak pegunungan. Oke, habis ini kita mau lewat salah satu cabangnya iwak kalen, namanya apa ya? Namanya lupa juga. Oke, Banyu Bening. Ya, namanya Banyu Bening. Tuh iwak kalen banyak kalau di Jogja, makanannya juga beragam. Terus ini juga ada kopi klotok menoreh. Ya, kopi klotok menoreh itu juga asik juga, apalagi kalau malam. Terus ada juga Kampung Menoreh. Jadi kenapa banyak namanya Menoreh? Karena kalau kita naik terus itu ada perbukitan Menoreh. Nah, ini Teraloka. Teraloka itu konsep kafenya agak kekinian buat anak muda gitu. Cuman tetap aja yang disuguhkan pemandangan. Kalau yang ini pasti semua udah tahu ya. Ini namanya Kopi Ampirono. Waduh, udah rame banget. Aduh, nggak jadi deh, masih takut-takut nih. Terus yang sebelah kanannya ini ada Dadap Sumilir. Ini juga baru juga setelah Kopi Ampirono. Terus habis itu masih ada satu lagi nih, semoga nggak terlalu rame ya. Ini yang paling favorit sih buat aku. Bahkan aku kesana waktu itu masih grand opening, karena menurutku pemandangannya paling cuy.
Aduh, rame juga ternyata. Ini dia kopi ingkar janji. Nih teman-teman, pemandangannya bagus banget aslinya. Cuman sayang masih rame banget, takut masih physical distancingnya kurang ya. Oke, kita lanjut aja deh kalau gitu. Masih ada sih di atas, cuman jauh, nggak apa-apa, kita sambil jalan-jalan tambah sore. Oke ya, pelan-pelan aja kita mau naik ke puncak gunung. Nih, naik terus ini jalannya teman-teman. Untungnya nggak banyak orang lalu lalang, jadinya kita bisa tancap gas. Karena kalau pelan-pelan kita pasti harus pakai gigi rendah, jadinya nggak bisa cepet deh. Aku menyebutnya ini Jogja lantai 3 ya. Kalau Jogja lantai 2-nya itu ada di Wonosari, menurutku ini jauh lebih tinggi dan jalanannya lebih curam. Untungnya ini nggak serame ke Wonosari, karena nggak ada juga bis yang menurutku berani lewat sini. Nggak ada angkutan yang naik. Padahal sebenarnya kalau terus itu kita bisa keluar provinsi, jadi udah nggak di DIY lagi, ada Provinsi Jawa Tengah, yaitu kalau kabupatennya itu Kabupaten Purworejo. Oke teman-teman, ini masih naik terus, pokoknya harus hati-hati, naik terus. Oke, di sana itu banyak banget wisata, terutama kayak air terjun gitu. Jadi yang aku suka banget itu ada Gedung Bedut sama Taman Sungai Mudal. Kalau di tempat lain kita mau ke air terjun, bentar nih, kita lagi lewat namanya tikungan Bibis. Ini tikungan yang emang agak serem gitu sih ya, jadi kita harus pelan-pelan karena udah menggok juga naik. Oke, lanjut lagi ceritanya ya. Jadi yang tentang air terjun tadi, kalau di tempat lain itu kan air terjun kita biasanya harus jalan lama. Nah, kalau di sana itu enggak. Jadi apalagi di Taman Sungai Mudal ya, begitu kita masuk ke parkiran itu udah airnya udah datang aja, udah deket. Jadi kita cuma naik paling 50 atau 100 meter dan juga bisa buat renang. Aduh teman-teman, ternyata nyampe sini aja udah kabutnya udah turun, mana tebel lagi. Aduh, semoga nggak hujan ya. Untung tadi nggak jadi naik motor. Nih, kita mau kemana ya? Ternyata sudah berkabut. Padahal baru sore aja, udah kayak mau maghrib. Aduh, agak serem nih. Tapi tenang teman-teman, aman kok. Soalnya ada temennya. Coba kalau sendirian, aduh ngeri juga. Oke ya, kita cari tempat makan deh. Ternyata dingin-dingin gini tiba-tiba lapar. Nanti dapatnya apa ya, nggak tahu ya. Ada sih namanya Kopi Pari, cuman kayaknya masih jauh lagi. Ya masih naik lagi, lebih jauh dari ini. Semoga nanti dapat yang lebih dekat dari Kopi Pari. Serem banget nih jalannya. Semoga kelihatan kalau kabutnya nggak terlalu tebal. Oke, kita mau nyampe ke namanya suatu gua ya, namanya Gua Kiskendo. Kalau di cerita wayang itu ada raksasa monyet namanya Sugriwo sama Subali. Nah itu dia katanya ada di gua. Oh, udah sampai nih teman-teman, ini yang ceritain. Nih Gua Kiskendo, mungkin itu patungnya Sugriwo sama Subali ya. Alhamdulillah nih teman-teman. Kabutnya bener-bener turunnya sampai gerakannya kelihatan gitu. Berhembusnya cepet banget. Oke ya teman-teman, kita nggak mau piknik karena emang tempat piknik masih ditutup, masih PPKM level 4. Kita mau makan aja dan alhamdulillah kita dapat tempat makan namanya Pohon Gunung Kiskendo. Mungkin karena di depan wisata Gua Kiskendo. Alhamdulillah akhirnya bisa ngopi, bisa makan. Oke, ini kita order dulu ya teman-teman ya.
never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the Halo pan. teman-teman, ya seneng sih dapat tempat makan sepi kayak gini. Bener-bener pengunjungnya tuh cuman kita bertiga loh. Dari awal kita datang sampai akhir kita pulang. Senengnya sih aman ya, masih masa pandemi gini kita nggak harus bersinggungan sama banyak orang. Tapi sedihnya ya kasihan aja kalau emang warungnya sepi gini. Padahal nih lihat makanannya aja beragam banget dan harganya juga nggak mahal. Ini aku pesen ada ketela goreng, ada mendoan goreng, ada geblek, tempe benguk bacem, sama tahu susur. Tahu susur itu tahu yang ada isinya. Tuh kan tempat makannya pas banget di depan Taman Gua Giskendo. Makanannya pun khas pedesaan gitu ya, ada lote, ada jangan deso, ada sayur bening, ada tempe garit, ada bukan rawon, ada brongkos sama biasa ya, ada lalapan gitu. Ini murah-murah banget loh teman-teman, beneran. Kamu daripada disuruh masak mending beli. Maaf ya teman-teman, ini aku saking gabutnya. Jadi ada tempat duduk gitu tak buat jalan. Teman-teman lihat nih, fokusnya di kabut di belakang itu ya. Itu jalannya sampai cepet banget. Dingin banget suasananya. Untung aku pesennya semua jahe anget, teh anget, sama nira jahe. Makannya juga makan mendoan, pakai sambal kecap. Beneran pas banget sama udaranya yang dingin. Tempatnya juga lapang, luas. Cuman sayang ya, kasihan mungkin orang terlalu jauh ke ya. Semoga besok selesai PPKM banyak orang yang piknik-piknik lagi. Jadi tempat ini akan banyak pengunjungnya. Beneran deh, serasa kayak restoran milik sendiri. Nggak ada yang lain. Padahal tempatnya estetik itu. Dan yang jelas dingin teman-teman. Karena kita mungkin udah berada di atas ya. Karena kan kita tadi di perjalanan kan naik terus. Ya bentar lagi kalau kita naik lagi itu sampai ke air terjun. Ini suasana malamnya teman-teman. Benar-benar berkabut, semakin turun kabut.